Dan kalau Laksmi melihat orang lain yang belum beruntung dalam edukasi, dalam their lives, I wanna do something about it, cause I'm very grateful dari kecil itu udah dibesarkan dengan orang tua yang let's say their intellects. Okay. Menarik ya Mas, karena dia masih mengaitkan literasi ini juga yang akan dibawa ke ajang dunia. Ke ajang dunia ya? Iya benar. Dan salah satu contohnya tadi dia sudah mengembangkan desa, kalau tidak salah, aku kan anaknya kepo ya, ngelihat Instagram biasa, gitu kan. Jadi aku lihat Instagramnya kemarin itu melakukan juga kayak semacam aksi sosial di Kintamani Bali ya. Iya. Nah itu apaan itu? Masih ada kaitannya pasti sama literasi nih? Ya, jadi Laksmi itu dulu waktu volunteering mengajar anak-anak bahasa Inggris, pertamanya di Begawan Foundation, tapi Laksmi juga ketemu Margaret Berry dari Bali Children Foundation, dan dia seperti sharing banyak tentang masalah pandemi, masalah edukasi karena pandemi. Jadi pandemi itu mengancam edukasi anak-anak Indonesia. So I really wanted to go to Songan Village and visit these children and help in any way. Gitu. So I went to Songan Village with Bali Children Foundation, dan kita akan mengadakan sesuatu bersama mereka, kerjasama untuk membantu anak-anak di sana. What kind of help? So Inggris aku. What kind of apa itu? Aku penasaran aja nih. Seperti apa yang Laksmi inginkan ke sana? Apakah pure dari Laksmi sendiri atau Laksmi bekerja sama dengan beberapa yayasannya? Jadi Bali Children Foundation ini udah lumayan lama, and I believe that they have set up a really good system in their organization. Jadi kita akan bikin fundraising yang akan di-launching segera. Jadi fundraising ini akan of course membantu anak-anak di sana. And I hope I can do something similar all across Indonesia. Ya, baru mau tanya itu sebenarnya. Maksudnya kalau Bali kita kan lihat skupnya mungkin masih kecil ya, apalagi kalau di sekarang ini Laksmi kan represent Indonesia. Apakah sudah melihat di daerah lain mungkin selain Indonesia yang ternyata wah sama aja nih kondisinya, literasinya masih kurang? Pastinya di mana-mana in Indonesia. But the next I would like to focus in Jakarta. Karena populasinya sangat besar and it impacts the whole country. Laksmi, aku yakin pengalaman Anda di luar Indonesia atau di beberapa benua yang pernah datangin, aku yakin cukup banyak lah. Jadi mainnya kan jauh-jauh. Enggak, kita cuman di Bojonggede sama Bekasi sama aja. Bali aja ya, kampung Bali tapi. Nah, dengan pengalaman yang banyak dan bahkan menimba ilmu di Italia, Eropa khususnya. Literasinya seperti apa? Perbedaannya dengan Indonesia? Mengingat banyak survei internasional telah dilakukan dan bahkan dari sekitar 70 negara ya. Iya betul. Indonesia berada di 10 ranking terbawah untuk literasi. Aku tambahin dikit, bahkan UNESCO juga bilang kita itu persentasenya 0,0001%, berarti dari 1000 orang cuma 1 doang yang doyan baca. Ibarat kita bertiga, Laksmi doang yang suka baca ya. Nah, apa perbedaan yang Laksmi lihat dan rasakan ketika literasi di Italia atau benua lainnya ini cukup tinggi, sedangkan Indonesia sendiri kurang gitu? Jadi for me itu what makes a developed country is their high literacy number. I feel like it has a really high correlation. Jadi tentunya di Italia itu orang-orang lebih suka baca, dan I think it's important that they don't use social media so much and in a different way that we do. Karena in Indonesia I feel like people like to scroll more and also comment. They like to argue and talk on social media. Instead, they could use the time to read, focus on self-development, and also do other creative activities. Kita harus berubah dulu dari diri sendiri. Ternyata di Italia lebih suka baca daripada Indonesia yang baca gosip ya. Tapi actually kebetulan Laksmi belum sempat kuliah di Indonesia, jadi nggak tahu perbedaan antara pendidikan sistemnya di sini sama di luar. Tapi pastinya di luar itu, walaupun Laksmi study fashion, but I had fashion history lessons yang memerlukan kita untuk membaca buku.
and analyze it. Jadi bukan cuma membaca sekedar membaca gitu. Berarti pemahaman literasi sendiri sebenarnya bukan sekedar seberapa banyak orang membaca ya, tapi bagaimana bacaan itu bisa diserap, kemudian dipahami, dan syukur-syukur diaplikasikan jika memang bagus isi bacaannya. Seperti itu ya, Laksmi. Tapi aku setuju Mas, dikit nih. Kalau misalnya kita bahas literasi sebenarnya kan tidak hanya terfokus pada bacaan. Bagaimana juga ada menulis gitu ya. Betul. Komik betul gitu. sekali. Tapi kan nggak apa-apa gitu. Tapi fokus Laksmi memang untuk bidang baca atau bagaimana? Kalau Laksmi bisa kasih definisi literasi dalam bahasa Inggris, sorry. For me, literacy is the ability to understand and communicate ourselves and understand the world. Jadi ini bukan cuma baca atau nulis, but I feel like baca sama nulis itu sebuah let's say tool for us to communicate and understand the world. Jadi everything that we do that allows us to communicate and understand the world is literacy. And now we understand kalau literasi itu bukan cuma membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, tapi juga digital literacy, financial literacy, climate literacy, which is very important, and it's all related to education. Dan bagaimana Laksmi sebagai sekarang sudah menjadi seorang simbol, seorang Putri Indonesia dengan membawa kampanye literasi itu upaya untuk meningkatkan, setidaknya menaikkan sedikit lah indeks mengenai literasi Indonesia ini bisa meningkat. Ya, for me ini seperti bukan cuma kampanye Putri Indonesia, tapi my long term goal. Gimana caranya bisa nanti ke depannya juga selalu mengajak anak-anak muda untuk membaca dan menulis. For me, I want to keep promoting on social media pastinya karena it's such a powerful tool. Tapi juga one of my dreams actually is to write my own book one day. Buku tentang apa itu? Atau kerjasama dengan orang lain. Karena di sekolah itu, when I did fashion business for 4 years in Italy, every year projectnya itu sebuah buku. Bukan ya sama sih, saya skripsi tesis itu jadi buku. Iya, jadi buku ya. Buku laporan. Iya kan, tapi bukunya ini like a creative, harus ada kreativitasnya, harus ada style and design. Bukan terlalu ilmiah ya. Bukan yang cuma word document, bukan. Jadi kita tertarik untuk baca. Tapi kalau boleh nih, ini kan dreamsnya Laksmi ya, membuat sebuah buku tentang apa yang akan Laksmi? I have so many ideas. That's the thing. I would like to make a memoir. Maybe even follow my mom's footsteps in cookbook atau buku-buku coffee table books, anything really. Buku tabungan mungkin. Udah banyak kayaknya dia. Saya aja punya dikit. Kepengen tulisannya banyak di buku tabungan. Kita nggak bahas tabungan ya. Walaupun tadi dia mention tentang finansial. Laksmi sendiri. Please don't talk to me about financial. So bad. Aku kaget kalau dia ngomong itu. Berat banget nih obrolan jadinya. Oke, Laksmi. Buku apa yang disukai Laksmi yang mungkin menginspirasi langkah Laksmi sampai detik ini? Kalau menginspirasi langkah itu sebenarnya banyak sih self development books. Tapi kalau bicara yang buku yang Laksmi suka, I really love Sapiens by Yuval Noah Harari and The Alchemist. Those two are my favorite books karena Sapiens itu mengajarkan kita tentang what's happening in the world, and The Alchemist is teaching us in a way about humanity and humility. Nah, sepertinya kan bukunya Laksmi, jangan kaget-kaget. Itu banyak terpengaruh oleh literasi Barat dan juga ini. Apa sih pendapat Laksmi, kenapa penulis Indonesia atau materi-materi Indonesia itu kurang menarik seperti apa, pengemasannya kah atau seperti apa yang ditulis sehingga jangan-jangan itu penyebabnya orang tidak suka baca, mungkin karena terlalu serius atau terlalu dibawa berat atau banyak politiknya. Serem. Kalau kebetulan Laksmi kan udah 8 tahun di luar negeri. Jadi emang susah membeli buku Indonesia di luar. Makanya lebih sering baca buku bahasa Inggris. Tapi Laksmi emang pengen go more deep into Indonesian literature dan mungkin bisa membantu mengembangkan, which is what the Ubud Writers and Readers Festival are doing. They always mentor young writers dan juga invite them to Bali for the festival, but also do a lot of programs throughout the year untuk membantu mereka
mengembangkan tulisannya, dan juga you'll have to talk to my mom about it, but there's a lot of maybe difficulties karena Indonesia is very Java centric right now. Jadi orang-orang yang di daerah itu agak kesulitan mungkin mencari publisher atau support untuk mereka mengeluarkan buku. Di dunia pageant itu banyak sekali cyberbullying dan bahkan hoax dan fake news. Jadi how can I be a beauty queen that can message out positivity and also educate people on how to behave on social media? Karena misalnya warga Indonesia, kan kita terkenal sebagai warga yang ramah, baik, sopan, dan lain-lain. Jadi kita harus cerminkan di social media.